banyak teman-teman yang lulusan dari SMK itu pinginnya itu kerjaannya enteng, gajiannya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SPM Channel. Hari ini kebetulan hari Jumat, bengkel libur, jadi saya mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Mas, sekarang nyari mekanik kok susah ya? Kalau saya terima mekanik dari SMK, kenapa kok cuman bertahan beberapa bulan terus keluar ya? Terus kemudian kenapa ya minat lulusan SMK otomotif itu kok yang minat bekerja di bengkel kok semakin kecil ya? Jadi ini mungkin istilahnya saya hanya berbagi aja. Kita hanya sharing, mudah-mudahan teman-teman yang lulusan SMK atau mungkin yang masih sekolah di SMK istilahnya ya saya hanya memberi gambaran saja. Kenapa hari ini itu anak-anak SMK atau lulusan SMK itu minat di bengkel itu kurang? Ya pertama, mindsetnya kebanyakan orang atau kebanyakan murid atau kebanyakan lulusan SMK pasti semua berpikir bahwa saya lulus bekerja, dapat pekerjaan yang ringan, gajinya yang besar. Nah itu pasti semua orang pengen seperti itu, dan itu wajar. Cuman yang perlu dibenarkan itu kan sebetulnya mindsetnya. Ketika teman-teman sekolah SMK kemudian mindsetnya bahwa saya lulus terus nyari kerja, terus bekerjanya itu hanya orientasinya hanya gaji, yang dipikirkan cuma gaji, maka ya nggak ada yang berminat di bengkel. Jujur aja, kerja di bengkel manapun itu nggak ada yang gajinya besar menurut saya, karena memang kemampuan menggaji dari pemilik bengkel itu juga tergantung dari pendapatannya. Kalau bengkelnya pendapatannya besar, ya mungkin bisa ngasih besar. Kalau bengkelnya pendapatannya kecil, tidak mungkin bisa ngasih besar. Itu sudah kodrat itu. Artinya apa? Nah, cuman kembali lagi bahwa di bengkel itu yang kita jual kan tenaga. Nah ini buat teman-teman SMK atau lulusan SMK atau mungkin istilahnya yang berpikir hanya gaji, saya hanya meluruskan cara berpikirnya, sudut pandangnya harus dirubah. Bahwa ketika sekolah SMK kemudian lulus, apalagi ngambil otomotif atau TKR lah, teknik kendaraan ringan, itu harusnya mindsetnya adalah saya pingin jadi pemilik bengkel, saya pingin bisnis bengkel itu. Jadi bukan istilahnya saya ingin lulus bekerja terus nyari gaji, tidak seperti itu. Artinya apa? Buat teman-teman yang mungkin bisa melanjutkan kuliah, itu bagus. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa melanjutkan kuliah karena mungkin biaya atau dan yang lain hal, terus pilihannya bekerja, maka saran saya bekerjalah di bengkel. Kenapa? Karena kalau di bengkel teman-teman bekerja, itu anggap aja itu adalah melanjutkan sekolah. Jadi ketika sekolah di SMK, lanjutannya adalah sekolahnya di bengkel. Jadi anggap aja bekerja di bengkel jadi mekanik itu sekolah. Bisa dapat pekerjaan, sambil bekerja, dapat gaji, terus kemudian ini menuju menjadi pemilik bengkel gitu. Artinya apa? Ya orientasinya jangan gaji, tapi gimana caranya bekerja di bengkel, belajar dengan cepat, mempelajari apapun yang ada di bengkel itu, kemudian sudah pinter ya sesegera mungkin buka bengkel. Apakah istilahnya bedanya apa kalau bekerja di luar? Oke, teman-teman mungkin memilih bekerja dengan gaji yang besar di pabrik, di perusahaan, kemudian di kantor, atau mungkin di apapun lah, perusahaan-perusahaan besar, atau mungkin bekerja di istilahnya supermarket lah. Oke, mungkin gajinya lebih besar, tapi pertanyaannya ketika keluar kan tidak bisa buka pabrik, buka kantor, buka istilahnya supermarket atau mungkin mall dan yang lain-lain. Nah, tapi kalau posisi bekerja di bengkel, saya yakin karena modal buka bengkel itu nggak besar, siapapun bisa buka ketika Anda punya skill. Nah sekarang banyak orang yang nggak punya skill pengen buka bengkel. Nah alangkah baiknya ketika teman-teman lulusan SMK atau yang sekolah di SMK itu merubah mindsetnya, merubah sudut pandangnya bahwa ketika saya lulus saya akan bekerja di bengkel. Nah saya punya target waktu ini, saya bekerja di bengkel berapa tahun. Nah setelah saya bisa, maka saya akan buka bengkel sendiri. Nah buka bengkel sendiri tidak harus dikerjakan sendiri, ngajak orang lain juga, tapi kan saya bisa. Jadi ketika Anda bisa buka bengkel sendiri, maka Anda pun bisa membantu
Kalaupun punya mekanik, teman-teman bisa membantu karena paham itu. Artinya apa? Mindsetnya sekarang teman-teman SMK harus merubah bahwa di bengkel itu adalah sekolah lanjutan setelah SMK. Kenapa? Saya survei juga, saya ngobrol dengan, kan kebetulan bengkel saya juga terima anak magang. Terus kemudian sering ketemu dengan guru pendampingnya. Miris itu loh, ketika guru-guru itu cerita bahwa Pak ini murid 30 loh. Saya tanyain satu-satu, yang minat bekerja di bengkel cuma 3 orang, 4 orang loh Pak. Terus gimana? Nah itu Pak, artinya Pak, di sekolahnya aja sudah kebanyakan kan sekarang terlalu banyak main HP, main game, kemudian ya yang lain-lain lah, artinya game online dan yang lain-lain itu, sehingga itu membuat mindsetnya berubah, nggak berpikir panjang. Mindsetnya bahwa saya keluar, saya gimana caranya bekerja ringan, santai, tapi gaji besar. Ya kalau bisa dapat ya itu rezeki, bersyukurlah. Tapi kebanyakan orang, saya hanya berpikir bahwa oh yo bengkel itu loh peluangnya besar. Kenapa peluangnya besar? Karena dengan modal kecil kita bisa buka bengkel. Nah langkah menuju buka bengkel itu harus belajar resik jadi mekanik gitu. Artinya apa? Bekerjalah dulu jadi mekanik, orientasinya jangan gaji tapi ilmunya. Ketika sudah dapat ilmunya, silahkan mengundurkan diri terus buka sendiri jadi pebisnis bengkel, jadi pemilik bengkel itu. Oke ya teman-teman SMK, teman-teman yang sudah lulusan SMK, ya coba mindsetnya dirubah pelan-pelan bahwa oh iya ya, untuk mencapai sesuatu, untuk meraih mimpi saya itu butuh proses, dan salah satu prosesnya adalah ya ketika saya ngambil jurusan teknik otomotif, ya orientasinya ya Pak, saya pasti inginnya bekerja di otomotif, bekerja di bengkel juga. Setelah bekerja di bengkel beberapa tahun, bisa ya itu buka bengkel sendiri. Ya mudah-mudahan setelah ini ada banyak anak-anak SMK atau lulus SMK yang berminat bekerja di bengkel. Bahwa saya pun juga mengalami itu. Saya dulu lulus SMK bekerja, saya nggak pernah ngomong bekerja orientasinya gaji, karena saya punya mimpi bahwa saya ingin jadi pemilik bengkel. Saya ingin buka bengkel sendiri. Jadi saya bekerja itu nggak mikir istilahnya ya memang kita butuh uang, butuh gaji. Tapi kalau istilahnya kita ngomong berapapun gaji kita masih kurang. Makanya lebih baik ya gaji nggak usah terlalu jadi istilah prioritas utama bahwa aku kerja itu yang saya pikirkan gaji terus, tidak seperti itu. Mending bekerja, belajar, ilmunya itu yang diprioritaskan. Kita sudah bisa lulus buka sendiri. Oke, mudah-mudahan ini cerita, ini hanya gambaran saya aja, mudah-mudahan bisa buat apa ya, pembanding atau mungkin bisa referensi berpikir bahwa oh iya ya kerja di bengkel itu gajinya nggak besar, tapi peluang untuk menjadi pengusaha itu lebih cepat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.